Smart Viewers? Balik lagi bersama gue Windy. Bersama gue Andre. Dan bersama gue Nesya. Dalam acara Bu. Tan. Agak kurang fokus ya. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kita akan memberikan perbincangan yang hacep banget. Terus? Yang kayaknya bisa bikin orang kenyang nih. Iya, bisa bikin orang kenyang dan ini pasti akan menginspirasi banget. Mungkin menginspirasi untuk referensi tempat makan bisa jadi. Kenapa sih Windy kayak kurang bersemangat nih, ada air minta disiram maksudnya. Enggak, gue tuh lagi lapar, tapi gue mau ramen. Lapar. Oh, BM ya, banyak mau ya. Terus gue mau ramen, tapi yang depannya ada tukang rujak sama tukang tahu gejrot. Terus Sama kalau kirinya tukang bakso, sama kanannya ada, soalnya gue pengen bikin bakso, jadi gue harus di depannya ada tukang giling daging juga daging. ya. Nah, kirinya itu toko aksesoris. Oke. Wah, bagus banget. Kau tahu detailnya sih? Iya, tahu. Keren nih kayaknya. Enggak, Cuma di bayangan dia doang Iya, soalnya ada oke, kayak gitu. Gue pengen ramen, tapi gue nggak mau. Sekarang kan kayak harus ke mall kan kalau mau ramen. Cewek gitu ya, banyak mau ya. Biasanya mana yang ngomongin terserah gitu. Udah banyak Udah yang beda terserah. sekarang udah banyak beda. mau. Nah, gue tuh pengen makan ramen tapi yang gitu gak. Lu mau ramen juga? Mau. Gua punya salah satu referensi tempat yang gua udah pernah makan. Nah, tapi gue pengen karena gue pengen ngerjain skripsi kan. Aduh, bawel ya, ya gini. Tuh kan Ini banyak mau murah, ya, ini murah. Nah, Ada itu free karena gue wifi. ini udah Akhir tanggal bulan, berapa kan? iya. Iya, nah itu gue pengen. Murah, free wifi. Tapi enak enggak? Enak. Coba lihat dulu makanya. Nih Beneran? kita coba lihat ini. Beneran enak? Yakin, sumpah Coba kita lihat nih. Aduh, Sumpah ya, liat videonya itu udah bikin tumpah ini nih Enak gue. kan? Enak kan? Gue kayak pengen langsung ke sana. Dan ini tuh Kesena. 100% halal. 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 Alhamdulillah biar Neng cepet dihalali. Ya Allah. Jadi Kalau makan halal. makanan yang halal Oh, iya. gitu. Itu kan enak banget, itu murah. Tadi lihat kan di harganya di daftar. Iya, range-nya tadi berapa? 30. 30-an doang. Terus ada side Iya, dish-nya iya, juga. Dan itu toppingnya ada banyak banget. Nah, 30 udah kenyang, makan Udah kenyang. ramen. nah Tunggu tadi lagi menunya ada apa aja ya? Aduh banyak banget. Ada ramennya ada beberapa macam. Di beberapa macam ada pilihan varian topping juga. Udah dari Nah, varian topping kebetulan ada. kan Andre pernah ke sana nih. Heeh, Coba ceritain pernah makan apa di sana? Pernah makan ini signature ramennya yang original sama signature ramennya yang karagemen. Terus pernah makan miso ramennya juga. Terus makan spicy ramennya pernah. Iya. Terus Kayaknya semuanya dimakan ya. Iya, pernah makan semuanya iya, berarti. iya. Tapi dan untuk speciality-nya itu si originalnya si apa tuh namanya tadi gue bilang apa?
Signature ramennya itu dia tersedia dengan 3 varian pedas. Jadi bagi yang suka banget, ada kalau yang nggak suka pedas ada yang original tuh, yang rasa pedas original, terus ada level 1, 2 dan 3. Wah, level 2 aja gue udah kayak mau mandi, kayak udah basah. Nah, Nesya suka pedas gak? Suka. Nah, gue kayak penasaran gitu sama yang pedasnya tuh kayak gimana rasanya. Nah, makanya kayak nih. Kayak lebih ke ada ayamnya atau dagingnya atau gimana? Pilihan dagingnya juga banyak banget. Ada yang digoreng pertama, ada yang karage, ada yang katsu, ada yang cincang halus, ada yang cincang kasar, dice gitu. Wah, pokoknya itu jadi bisa disesuaikan itu sesuai selera. Iya, tergantung sesuai selera. Maunya ayamnya kayak gimana. Mau kayak gimana itu ada pilihan. Terus ada juga toppingnya, ada yang udang. Kayak gitu banyak banget. Karena Andre tahu banget nih. Ada ini juga, side dish-nya juga enak banget. Jadi side dish-nya itu ada kacang edamame. Ada edamame itu dijadiin apa? Kuah? Nggak tahu sih. Belum pernah nyoba sih. Dumpling. Terus ada dumpling juga, ada gyoza juga. Ada ini jamur enoki goreng, itu sih TOP begitu. Pasti itu enak banget dipakai pas makan pas sama ramennya. Mantap banget. Makanya coba lihat Instagram saya deh. Saya pernah post loh. Aduh, favorit paling favorit tuh di antara semua yang disebutin kan banyak banget tuh. Ada 2 yang gue pengen favorit. Yang pertama itu yang specialty ramennya, yang original itu yang level 2 sama spicy ramen dan juga enoki. Spicy ramen. Dicoba. Itu gue akan coba. Nah, tapi daripada gue sotoy juga nih. Nanti dan sekarang gue pengen pergi dulu ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Kelamaan sih. Gimana? Abis ini kita bakal coba ajak ngobrol sama ownernya. Daripada gue sotoy, siapa tahu gue salah ya. Betul. Tapi saat lagi Smart Viewers tetap di Tan. Halo Smart Viewers, kembali berjumpa bersama kita bertiga di gue lupa ya. Iya, kayak opening awal. Iya, dan seperti biasa kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang nih lebih dalam mengenai yang tadi, yang kalian udah lihat videonya. Yang bikin ngiler itu kan. Yang penasaran banget kan, langsung ditanya-tanya. Mau banget gue, tadi udah ngiler. Ya udah, ada nih sekarang bersama dengan kita owner dari Gingo. Gingo bacanya Gingo kan benar. Gingo. Halo Mas Robert, langsung aja. Langsung aja Mas Robert. Halo Mas Robert, apa kabar? Halo ya, saya Robert Gunadi. Saya lulusan dari D1 dari bisnis di Cite. Saya owner dari Gingo Ramen di Tanjung Duren. Ya, bersama partner saya Demi. Berarti Mas Robert sama Mas Demi. Ya. Demi. Benar. Nah, tadi ditanya saya udah nanya apa kabar Mas? Nanya lagi ya? Iya, soalnya nggak dijawab. Menunggu ya. Iya, harus menunggu. Nah, untuk sekarang ini lagi kesibukannya apa aja nih? Selain menggeluti Ginko apa Gingo? Gingo. Iya. Kesibukannya kita hanya fokusnya ke Gingo Ramen doang sih sekarang untuk saat ini sih. Kita untuk ngajuin ke Gingo Ramennya sekarang ini. Lebih ke ekspansi aja sih. Nah, untuk Gingo Ramennya sendiri nih, awal terbentuknya itu kapan sih? Awal terbentuknya itu dari setahun yang lalu kita ya. Dari awal mulanya sih dari Utamas dibukanya Di daerah Jakarta Barat juga. Jakarta Barat ya, di kompleknya. Jadi dari awal dia belajar masak di Sydney. Sama chef Jepang, jadi terus buka ramen di Dutamas. Awal mulanya pertama kali saya makan dulu ke tempat dia, terus menurut saya sih ramennya oke, karena ayam, jadi enak dia. Jadi saya ajak dia join buka di Tanjung Duren. Gitu, nah, ya. Terus rebutan. Nah, tadi ngomongin Gingo. Nah, kenapa namanya Gingo dan apa arti dari Gingo sendiri? Gingo itu sebenarnya dari bahasa Jepangnya itu berarti daun. Daun ya. Daun. Gingo itu daun, oke. Itu juga dari kata obat. Pernah dengar Gingo biloba? Iya. Belum. Jadi konsep saya sih sama partner saya, jadi saya pakai nama Gingo itu supaya selalu diingat sama orang. Dan namanya juga unik,
di Indonesia belum ada ya, Jakarta belum ada. Gingo. Ya, tapi orang-orang pada kira sih itu obat tanaman. Pertama ya, karena kalau misalnya bisa dilihat dari logonya, dikiranya nih kalau sepintas dari luar tuh kayak bukan toko ramen, tapi karena udah ada spanduk dan lainnya baru tahu itu toko ramen. Soalnya logonya daun ya beneran yang kayak Nah, dibilang. tapi kalau misalnya itu kalau Gingo tuh kayak nama mainan zaman dulu. Apa? Bingo. Oke. Iya, iya aja sih, sih. iya sih. Oke. Ini aku mau nanya nih. Oke, maaf. Aku mau nanya nih, untuk memulai bisnis ramen ini nih kan, Iya. Gingo. Itu tuh berapa sih modalnya? Itu juga dapat dari mana modalnya atau dari uang Oh, sendiri? modal atau- sih kita dari berdua ya kita. Jadi awal kita kerja di Sydney kita kumpulin setahun. Jadi lumayan cukup hasil, kita pulang buka sebuah restoran ya. Untuk biaya modal sih nggak gitu cukup mahal sih ya. Kita untuk sewanya sekitar 70-an, tapi renovasi kita habis sekitar 100 juta termasuk bangku segala macam sih. Ya benar. Oke. Jadi emang kalau untuk store-nya sendiri itu yang membuat modalnya menjadi mungkin modalnya yang membeledak itu dari store-nya itu ya, untuk membuka store-nya, Ya sewa benar dan lain-lain. segala macam. Memang untuk semua buka usaha kita harus butuh modal sih. Jadi memang kita kalau mau maju ya kita harus mengorbankan sesuatu. Nah, Betul. yang masak nih, gua kan ini kan specialities-nya ramen nih. Yang pertama kali belajar masak dan oke, ini kayak gue yakin nih ramen gue bakal ngejual lah ibaratnya, itu siapa tuh? Oh, itu partner saya. Oke, dia yang bisa masak jadi. Dia yang bisa masak ya. Saya jadi hanya bagian di depan saja sih, bagian marketing aja sih. Jadi partner saya yang bisa masak dia. Dari awal dia belajar sama chef Jepang juga dia. Dia ada skill ya dia. Oh, jadi emang belajarnya partnernya yang lebih ke masakan, dan Robert sendiri lebih ke marketing dan segala macam. Kedepannya ya benar. Oke. Nah, Ya. Oke. Siapa dulu? ada Gamset mungkin iya. silakan. Nih, apa sih ini yang membedakan Gingo ramen ini dengan dengan ramen-ramen yang Dengan lain? Gingo ramen yang lain enggak Gingo ramen yang lain itu gimana? Dengan ramen-ramen yang lain itu tuh kayak ciri khasnya banget. Oh, gitu. ciri khasnya ya. Ramen itu biasanya identiknya dengan tanda kutip pork ya, babi ya. Kita lebih ke spesialitinya, kita lebih ke ayam. Yeay. Ya, jadi Ya halal ya. Jadi misalkan ini di ya, Indonesia jadi kita lebih semua bisa agar bisa semua orang bisa makan juga sih. Jadi nggak termasuk kita etnis dari pribumi, dari Cina juga bisa gitu. Nah, untuk Mas Robert sendiri dan partner, apakah emang suka sekali dengan ramen? Jadi pengen Jadi ya udah, akhirnya buka pengen ya, buka buka lah. ramen atau gimana? Iya, Bisnis karena ramen. kita dari dulu juga penggemar mie ya, ramen ya, ramen. Jadi pertama kali saya coba ramen itu sama teman saya itu wah enak dia. Jadi itu dari kuahnya, dari tekstur ya. Jadi itu lebih mengingatkan saya waktu itu saya juga makan di Sydney dan itu hampir persis sih sama kayak di Sydney gitu. Iya. Nah, sebenarnya Mas Robert sendiri tahu nggak sih kayak perbedaan dari ramen sama mie instan biasa? Ramen apa? Maksudnya kan mie Ya, mie juga. sama juga mie ya, juga. iya. Beda dong. Kalau mie instan biasa kan kayak seperti Indomie ya. Beda. Kalau kita ramen kan kita mie-nya kita khusus sendiri dibuat. Nah gitu teksturnya juga beda. Kita juga pengolahan kuahnya juga berbeda. Kita dari kaldu ayam, dari segala macam ada bumbu-bumbu yang lain. Kita spesial semua. Jadi, Mie-nya juga jadi beda. tekstur mie-nya pun beda ya? Beda dari- benar. Tapi maksudnya pakai tepung juga apa? Itu terbuat dari apa mie-nya? Kalau Mie-nya memang semua dari tepung. tepung. Iya, tepung jadi jadi itu kita bedain dari ramen-ramen lainnya. Jadi kita juga nggak sama kayak instan mie gitu, beda lah. Nah, daripada Windy penasaran nih, gue udah Penasaran punya banget. foto nih. Gua Soalnya dari tadi tuh udah ngeliat videonya aja udah ngiler. Iya, Ini pengen kita makin ditunjukin berkuat lagi. lagi nih. Iya, Pengen pengen tahu nih ditunjukin daripada lagi. kalian kan Ya, ngebayangin udah. tuh tadi ini tuh mie apa. Nah, kita coba lihat foto-fotonya yang satu ini. Gini dia. Nah, Aduh. nah Itu yang kuahnya kiri. menggoda banget. Aduh. Yang foto yang kiri dulu ya. Oke, yang kiri dulu itu ada apa itu? Itu kita dari signature original. Signature originalnya. Signature original ya. Untuk sebelahnya yang kanan itu spicy karage. Nah, itu yang kering dibilang dia. yang spicy. Ada level-levelnya ya tadi? Benar, kita ada level-levelnya. Kita kalau orang yang suka spicy,
Kita paling pedas kita level 3. 3. Iya. Kalau gue ya kalau dua aja sih udah cukup keringetan. Lu tau gue kan Andre, berarti Iya, gue oke. cocok nggak kalau 3? Cocok ya. Kalau bisa 7,5 bisa. Oh, iya. Terus di atas kan- yang gue bilang tuh ada apa tuh? Yang Itu side dish nih. enoki. Itu enoki tempura. Itu enoki tempura. Enoki tempura. Dari jamur. Nah kalau yang sebelah kanan itu ada apa tuh? Bunganya cakep ya? Bunga enggak, sorry. Bercanda. Terus kalau itu ada ramen apa nih? Itu sama signature, itu kayak si Shiacha Torimen. Jadi itu dia 2 macam ayam. Kita pakai ayam cincang. Satunya lagi kita pakai ayam slice. Ayam slice-nya kita rebus. Jadi ada 2 banyak pilihan ayam. Jadi orang lebih suka. Nah tuh dia tuh lihat tuh telurnya. Ya Nah ini ampun. tuh telur benar-benar telur ramen. Nah ini nanti akan kita bahas nanti. Nah kalau ini kalau yang kiri di apa sebelah nih? kiri ini apa nih? Itu spicy karage. Spicy karage. Iya. Ini Apa enak juga nih. Favorit orang-orang juga sih. Setuju. Kalau yang sebelah kanan tuh Signature pertama original dari Duta Mas. Ini yang paling pertama banget Paling ini ya. pertama Menu-menu paling ya. pertama Ini paling pertama. Ini pertama yang Nah, saya untuk cobain ini. kuahnya sendiri itu rasa ada apa apa aja tuh? variannya? Ada kaldu ayam, ada vinegar, dia sedikit agak asam. Kita pakai bumbu yang pedas lagi spicy, jadi dicampur begitu. Nah, pokoknya mantap lah, harus dicoba ya. Oke, ada foto selanjutnya. Nah, ini ada ini membuat kita semakin lapar ya pemirsa. Smart Viewers. Boleh kasih tahu apa tuh yang atas? Itu kita selain ramen kita juga ada nasi. Oke. Kita lebih ke chicken teriyaki itu pertama yang dari pertama kiri atas itu kita buat donburi, dibuat di mangkok. Kita bisa buat di piring juga. Cuman kita buat kayak di mangkok. Kalau di sebelah kanannya itu oyako katsudon. Yang ada telurnya ya. Telurnya kita ada katsu di wrap sama telur, kita ada bawang bombay juga, ada daun bawang juga kita dalamnya. Aduh. Wow, Favorit jangan- orang-orang Jangan juga terlalu sih. detail ya, kita tambah lapar ya. Nah, untuk yang kiri bawah itu ada apa tuh? Kayak ikan cincang. Ikan cincang, ayam cincang. Iya. Itu spicy original. Spicy original. Ya, original ya. Otaknya udah nggak sinkron. Oke, yang kanan bawah. Udah terganggu. Saya kan bawah sama itu oyako juga. Oh, oke. Iya. Next apa masih ada foto lagi? Nah, Nah, ini gyozanya ya. Iya, benar ini gyoza. Itu sebelah kanan sushi. Baru percobaan sih, masih belum jadi. Iya, masih trial and error. Ntar Masih kita trial. nah coba. kalau gyoza itu dalamnya ada apa tuh? Kita ada isi udang sama ayam. Udah sama ayam. Iya. Nah, enak juga lah pokoknya. Iya. Oke, next ada lagi. Nah, Nah, ini seru Untuk nih, beverage-nya ya. Itu ya beverage. Ada apa ada tuh? apa aja nih? Itu kita ke perfect ya. Oke. Perfect. Isinya dia ada rainbow jelly, ada es krim juga, ada astor segala macam. Itu kita ada green tea smoothies. Kita juga bisa buat di mangkok juga untuk perfectnya. Ya, kita ada es krim juga, es krim coklat. Jadi bisa itu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau yang susah-susah untuk ngodok-ngodok tuh yang bawah-bawahnya. Iya, bisa langsung di Ya mangkok. langsung Iya. minta di mangkok. Kalau bisa piring. Bisa langsung masukin mulut ya. Kadang my request sih. Nah, Oke, next apakah ada lagi? nah ini Nah, adalah ini store-nya kondisi nih. Iya. Nah, Nah, itu ini yang ada tengah tuh siapa? Itu Angel Chibi Cherry Bell. yang waktu itu pernah kesini juga. Cibi. Iya, betul. Cibi. Itu lagi ngapain tuh? Kalau tahu. Itu kita lagi buka pameran di Pantai Kapuk. Cuman kita udah selesai juga sih kita buat di situ. Jadi kita kebetulan teman saya juga itu temannya si Angel Chibi dia. Oke. Dia kakak ipar lah, nggak bisa dibilang lah. Jadi kita minta tolong, bantu juga ya, bantu oke. ya. Wah. Nah, ini store yang di Tanjung Duren. Keren. Oke, apakah ada lagi fotonya? Sudah. Oke. Nah, tadi udah ngeliat store-nya sendiri, udah ngeliat lucu-lucu gitu. Itu konsepnya apakah seperti itu? Apa pengen konsepnya sebenarnya seperti apa sih untuk store-nya sendiri? Kita awal mulanya konsepnya kita lebih ke industri sih. Jadi kita semua konsepnya kita buat seperti industri. Jadi kayak dari meja, dari dindingnya, dari meja barnya sampai segala macam sih. Itu ada gambar-gambar kayak Itu ada Baymax. Baymax itu Tadi kayak kalau yang di video pertama ada gerobak Gingo Ramen juga. Nah, iya itu kayak lucu-lucu gitu. Apakah itu apa ya, kayak brandingnya dari Ginkgo sendiri atau itu nulis itu dibikin sendiri atau gimana? Iya, kita lukis sih bukan kita yang bikin sendiri ya. maksudnya Cuma konsep by dari request. kita. Ya, konsepnya. kita by request dari kita.
kita kan ramen itu kan ini dari Jepang ya. Jadi kita buatnya kayak kotak-kotak itu kayak industri, cuman kita ada Baymax segala macam, ada ya robot yang buat ambil ubi gitu yang dari Jepang Doraemon dulu itu. Yang lucu-lucu Iya. gitu. Pokoknya Lebih ke yang ya, Jepang-Jepang yang otentik itu ya. benar Oke. ya. Nih ya, untuk ramen Gingo, Gingo Gingo ramen. 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 Sampai nggak Iya, fokus ya. Gingo. Sampai nggak fokus sih. Nah, itu tuh target pasarnya itu tuh kebanyakan tuh mahasiswa atau semua Siapa umur sebenarnya? ya sih? Awal mulai kita juga kita sih targetnya mahasiswa. Mahasiswa, jadi kita price-nya juga kita untuk sesuai dengan standar dengan mahasiswa sih kita. Iya, tapi sih untuk semua kalangan juga untuk bisa. Tapi rata-rata sih kita yang customer kita sih kebanyakan dari mahasiswa sendiri. Oke, nah boleh kasih tau gak? Tadi kan kita udah nanya banyak banget nih macam-macam ramen. Sebenarnya ada berapa sih jumlah ramennya dan kalau misalnya boleh dikasih tahu tuh ramennya ada apa-apa aja? Kita ada 5 ramen. Pertama kita dari signature. Signature itu yang berkuah itu ya? Ya, yang berkuah agak pedas dia. Kalau yang kedua miso. Dia itu dari fermentasi dari kedelai. Oke. Iya, jadi kita itu sama sekali nggak pedas. Jadi kita orang yang kalau nggak suka pedas kita juga bisa ada sediain gitu lah, available. Terus yang kita juga ada spicy tadi yang karage itu yang kering, benar-benar kering dia. Terus kita ada karai itu sebenarnya dari US sih terkenalnya sih ya. Evolusi sendiri dari ramen sendiri dia. Jadi dia ada sedikit berkuah dia. Jadi rasanya ada asin, asam, pedas dia. Berkuahnya tapi nggak sebanyak yang signature ya? Benar, itu kita berkuah cuma dikit doang sih. Oke. Jadi ya itu boleh coba. Yang terakhir? Yang terakhir kita ada niku soyu. Niku soyu itu dari garlic dia, bawang putih. Itu juga nggak pedas untuk pecinta yang kalau misalnya nggak bersuka kuah. Untuk yang kering dan sedikit berkuah dia. Oh tapi berarti ini temennya lawannya spicy ramen ya kalau yang spicy. Benar, dia. Biasa itu yang kering tapi pedas, yang satu Ya, lagi ini kering nggak tapi nggak pedas. pedas. Benar. Andre tahu banget ya. Iya jelas, udah makan berkali-kali. Oke, untuk ramennya sendiri nih, ada nggak sih kesulitan untuk mencari bahan bakunya gitu? Iya benar. Awal mulanya kita memang agak susah sih ya. Kita supplier kita juga dari Jepang, masih dari luar semua. Kita juga nggak pakai MSG juga sih. Ya jadi orang biar ngerasain nggak pakai MSG gimana. Jadi sehat minyak. Sehat Nah, ya. iya jadi Windy tuh nggak cerdas banget tuh kalau makan micin kan Windy nama cerdas Oke, tuh. gue terpojoki ya. Iya, Lagi ini nggak pakai terpojok. MSG loh Ah, bagus. iya, benar-benar. Iya. Terus Terima oke. kasih ya. Ya udah gitu doang sih kita sih. Tapi kebetulan di Indonesia juga ada yang sediain dari luar gitu loh. Jadi biar sama persis rasanya kayak yang di Sydney gitu loh. Jadi orang bisa ngerasain juga kalau di Indonesia itu juga nggak kalah kita punya ramen yang kayak untuk khusus ayam gitu loh. Kita semakin penasaran nih. Semakin pengen tahu lebih Pengen dalam tahu lagi lebih ya. dalam bagaimana cara pembuatan gingo sendiri. Iya di Gingo Ramen ya. Gingo ramen. Oke tapi semuanya saat lagi ya Smart Viewers tetap di Bu. Kan. Kita diam. Hai Smart Viewers, balik lagi di Bu. Oke, kita masih bersama Robert as owner dari Gingo Ramen. Oke. Langsung nanya tuh yang tadi. Gimana apa sih yang tadi Windy mau nanya yang terakhir? Apa? Lupa. Saya juga lupa. Ya udah lagi. Kak Jaya nanya gimana? Ya udah boleh. Nih dari awal mulai bisnis ramen sampai sekarang ada nggak sih hambatannya dan apa aja sih hambatannya? Hambatannya ya, hambatannya sih paling di customer aja sih ya. Lebih kemana tuh kalau customer maksudnya? Maksudnya ya namanya usaha pasti ada rame ada sepi, kadang rame kadang sepi, situ doang sih hambatannya sih. Oh maksudnya menjaga stabilitasnya lah ya. Iya, ibaratnya. stabilitasnya. Itu doang. Iya, tadi mau nanya apa ya? Gue Ya udah Andre sambil Andre Gue ingin coba bantu inget ini Iya. ya. Oke. Ingat nih. Karena gue coba menanyakan Iya, kembali oke. ya. Nah untuk ramen-ramen yang tadi udah disebutin tuh, kan ada yang paling favorit gak? Ada, kita yang paling favorit itu signature. Yang signature. Signature dan untuk yang keringnya kita spicy favoritnya. Favorit gue juga tuh. Iya, Swear, kayaknya swear. kayaknya emang udah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia yang Benar, pedas. ya. Kita
biar supaya orang semua bisa makan gitu loh. Oke, jadi emang harus yang pedes soalnya orang Indonesia Iya, biasanya tuh lebih suka pedas. iya, lebih suka yang pedes. Agak tegap ya Andre ya. Agak tegap Ini ya. lagi disetrap nih. Iya gitu. Udah ingat Udah belum? ini belum? Belum iya. Ya udah, siapa nih? Aku Oke, nanya gua nih. langsung lagi. Sebenarnya untuk dalam tahapan pembuatan ramen itu sendiri di part yang mana sih yang paling susah? Apakah pengolahan mie-nya sendiri atau adjustment dengan bumbu dan rasa atau gimana tuh? Kesulitannya sih kita dibuat di pengolahannya sih, pengolahan kayak bumbu kuahnya dan ayamnya, ayam cincang itu agak susah sih. Susah di mana ya tuh kalau boleh dikasih jelasin, maksudnya apa pas Pemotongan. iya pemotongan Atau pemilihan. Iya. Iya, pemotongan, terus juga harus diolah, diaduk, terus harus dites lagi rasanya gimana. Ya biar supaya kita nyediainnya tuh sama rasanya dengan ya sebelumnya gitu loh. Jadi kita juga nggak mau ngecewain customer gitu. Oh iya, supaya kalau misalnya pertama makan, ih enak nih, nanti kedua kali makan kok ada yang beda biar Iya, jaga biar terus ya sama. rasanya. Iya. Mungkin kalau makanan emang itu kali ya kesulitannya ya, karena harus tetap stabil Iya, rasanya. betul. Iya benar. Betul. Nah, Oke. untuk karyawan sendiri kan pasti kalau di store pasti membutuhkan karyawan. Betul. Sekarang Betul. ada Untuk masak. butuh berapa ya untuk masak. Apakah sekarang udah ada berapa karyawan dan siapa yang memasak? Apakah masih masak sendiri? Untuk sementara kita karyawan cuma 2 sih ya. Kita berdua, saya sama partner saya, kita di depan. Jadi yang masak karyawan saya 2 orang. Dua Di itu dalam, iya. dibaginya per apa tuh? Apa yang satu pas masak mie-nya, yang satu ngebumbuin atau gimana? Enggak sih, kita nggak tentuin sih ya. Asal misalnya sama-sama aja bisa tahu gitu loh. Misalnya ada orderan apa, jadi langsung disiapin semuanya segalanya gitu loh. Nggak tertentu sih harus siapin apa enggak. Iya. Jadi tapi harus memasuki masa yang Kerjasama sih training, kita, ya. kayak gitu-gitu. Ada trainingnya nggak? Iya, ada Awal-awal training. kita ada training kita, Pasti pasti ada ada. training itu. Kita kan dia kan nggak tahu dia gimana. Tapi ada syarat-syarat nggak sih tuh buat kalau pengen Jadi karyawannya gitu. Oh, enggak sih kita sih, yang penting dia jujur rajin aja sih, kita diutamain ke itu sih. Jadi untuk Jauh Windy berarti setiap jadi satu lu cobain dulu satu suap. Kan biar rasanya sama nggak gitu. Kalau nggak sama dihabisin ya. Iya kan? Cuma kalau satu suap gede kan itu ini ya mengurangi porsi makanan customernya ya. Anyway nih gue mau kepo nih. Kira-kira nanti Kepo nextnya dulu. ada kan dari tadi kita juga kepo nih, kita Iya, bisa kita orangnya kepo. kepoan. Ada rasa baru gak sih yang akan apa rasa yang pernah Ada. Atau rasa sayang dulu pernah ada. Udah kan. Ya oh udah. itu pasti, itu kita pasti. Kita mau evolusi, jadi kita nggak cuman itu aja sih. Jadi orang pingin ada rasa yang lain juga. Kita sih juga ada kepikiran untuk membuat sushi. Oh yang tadi di foto ya? Benar. Terus itu kita juga kepikiran membuat nasi tapi beda daging gitu loh. Misalnya kayak dari salmon, ada kayak gyudon Oh, gitu-gitu oke. ya. Wah, boleh Jadi biar semua orang bisa nggak bosen gitu loh. Ini daging Andre nih bisa nih. Oh, bisa tuh juga banyak. nih. Oke. Nah, terus mau nanya nih untuk awal mulanya membuka Ginkgo Ramen. Pasti gimana caranya untuk memarketingkan itu pasti ada kan. Dan kalau Benar. untuk Ginkgo sendiri kayak gimana caranya? Kita lebih ke sosmed sih. Kita promonya ke sosmed, terus juga kita ada semacam kayak voucher begitu. Kita ada promo-promo lain juga kayak misalnya kayak dari Dialoka, dari Groupon segala macam gitu loh. Banyak sih. Cuman kita Groupon kita nggak pakai, kita kebanyakan dari Dialoka sih. Dialoka, Paprika segala macam. Ya. Dan untuk awal-awal pernah ikut event-event gitu nggak? Kita ikut eventnya baru sebulan yang lalu sih. Kita buka booth di PIK 2 dia. Oke, dan hasilnya sih lumayan sih ya. Jadi orang lebih mengenal Ginkgo sendiri gitu. Iya. Jadi orang bisa tahu ternyata ramen itu kita ada ayam juga, nggak cuma pok doang gitu loh. Ngomong tadi tentang promo nih. Iya. Promo-promo apa aja sih yang pernah diselenggarakan atau yang ditawarkan untuk si customer-nya? Promo sendiri kita ada, misalnya kita follow Instagram kita, kita bisa lah foto makanan itu, kita hashtag ke foto Ginkgo Ramen, kita Nah itu yang diskon. gue suruh lihat Smart Viewers tadi Iya. lihat di Instagram gue, itu gue supaya dapat diskon.
gitu. Iya. Kita diskon 10% untuk follow dan hashtag kita begitu. Oke, itu tuh biasanya bulan apa sih yang paling rame biasanya itu Gingo Ramen yang paling sering customer-nya datang Iya, atau hari apa sih? apa kayak gitu. Puasa gitu. Hari ya bulan hari paling hectic kita sih ke weekend sih ya. weekend. Iya, Malam Minggu. Malam Minggu kita dari Friday sampai Sunday, Monday apa ya gitu. Dari Jumat sampai Minggu ya Iya. biasanya, karena emang Benar. biasanya paling ramenya Orang keluar semua keluar, pengen betul. refreshing Iya, betul. sambil makan juga. Nah, tadi kan udah ngomongin hari-hari hektiknya. Dan kalau misalnya pengen ke sana nih, di mana sih? Di mana sih lokasi tepatnya gitu ramen itu? Kita lokasinya di Tanjung Duren Raya nomor 69D. Itu patokannya kita seberang Bang Danamon. Sederetan Pisang Madu Ibu Nani. Oke. Lebih spesifiknya sih ke sebelah Bakso Solo. Oh. Iya. Pokoknya sederetan, pokoknya kalau misalnya ketemu macet ke arah Tanjung Duren, itu lihat aja di sebelah kiri nanti ada Gingo. Nih, apa buka tokonya tuh apakah buka cuma di Jakarta atau ternyata buka toko juga nih di luar Jakarta nih? Kita untuk sementara cuma satu Tapi store ada doang sih. niatan gitu mungkin. Kita niat ada, kita rencana memang kita memang ada pingin buka kayak di Surabaya, Malang, tapi mungkin belum, itu masih plan doang sih ya. Tapi kita lagi ekspansi dulu sih kita biar supaya orang bisa kenal ramen kita Jadi gitu. promosi dulu. Promosi dulu benar. Ini tuh Gingo bisa delivery gak sih atau hanya untuk dine in dan take away aja? Kita bisa delivery, tapi untuk area Tanjung Duren doang. Untuk area lebih luar dari Tanjung Duren kita nggak bisa, soalnya kita nggak cukup. Armadanya juga Iya ya? benar. Oke. Kan sekarang juga ada ini nih, apa yang mengantarkan makanan Iya, online. aplikasi online itu ya. Apakah sudah bekerja Kerja sama gitu sudah? Kita lagi ke Gojek sih ya. Gojek kita lagi itu sih pasti sebentar lagi sih kita udah kontak dia sih. Berarti bentar lagi kita bisa menikmati di rumah aja terus pesan Tapi gitu. tapi ada ini gak sih, maksudnya ada kayak terms and condition, bukan ya? Kayak ada kalau misalnya makan ini yang ramen yang versi ini lebih baik ini, kalau makan ramen misalkan harus yang abis mateng langsung dimakan atau gimana? itu ada iniannya gak sih? Apa Misalkan sama abis jeda berapa abis, menit? ngerti gitu kan jangan- maksudnya? Ya abis mateng langsung dimakan atau ada gimana? Maksudnya ya? gini mungkin kalau udah 10 menit atau 30 menit jangan udah nggak usah dimakan langsung Oh, potong gitu. pesen lagi ya. Akhirnya bro kasih tau di sini ya, maksudnya itu. Ya kita ramen itu kita nggak boleh lama-lama sih ya. Itu kalau sudah dingin itu tuh nggak enak. Makanya ramen-ramen lain itu sebenarnya tidak ada take away. Kita juga sebenarnya sih menjaga kualitas, sebenarnya sih kita ada take away. Cuman banyak customer banyak request bisa delivery gitu. Jadi harus udah mateng panas itu baru enak dimakan daripada yang udah dingin gitu. Nah, jadi ramen itu sebenarnya enak nggak sih kalau dipanasin? Kalau beli Di reheat ya, di reheat. Iya, di kayak- Di reheat untuk kuahnya sih enak, untuk mie-nya kita kurang tahu Kurang, sih ya. ya. Iya. Soal namanya mie itu bisa lodo. Iya benar. Lembek bisa ya. lembek, Lembek, bisa iya. jadi bubur, bisa lembek ya, lembek gitu. Nah untuk konsumen nih, pernah tahu gak sih konsumen yang terjauh yang pernah datang iya. ke store-nya kayak gitu, yang entah ngobrol-ngobrol atau nanya, Wah, oh ini dia beda-beda. lumayan jauh juga nih, bukan daerah Tanjung Oh, Duren. pernah. Kita ada food blogger juga sih kita. Banyak yang mampir ke tempat kita sih ya. Dari misalnya ada yang dari Serpong, ada yang dari Tangerang, ada yang misalnya pecinta ramen gitu loh. Jadi dia mau cobain semua ramen. Dan pernah nanya kita sih, dia bilang, oh ini enak nih, dia bilang ada begitu. Dia bilang gimana cara buatnya, gimana gitu. Dia bilang ada pikiran lain mau buka tempat lain nggak begitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya cara bikinnya kayak gimana, rahasia. Rahasia, pasti kita semua gimana? Kan usaha ya. Itu Nah, pasti. abis ini kita akan tanya-tanya, ada media sosialnya nggak sih? Terus betul. kalau promo-promo bisa dikasih tahu nggak sih? Dan juga yang dari tadi kita belum nanya, harganya berapa? Nah, Tetapi semuanya saat lagi ya, Smart Viewers tetap di Bu. tan. Hai Smart Viewers, kembali berjumpa bersama kita di Bu. Tan.
Seneng banget. Nah langsung nih kita bombardir dengan pertanyaan dari Windy dulu. Lu tanya Windy, Windy Nisha gua. Tadi kan kita udah nanyain makanan-makanan. Dan tadi tentunya kalau di tempat makan itu pasti nggak ada cuman makanan doang. Ya pasti betul. ada minuman aja. Iya. Ada Kalau nggak minuman juga. seret nanti. Kayaknya seret minumnya apa. Nah untuk ada minumannya ada apa aja dan yang paling favorit apa? Kita biasa itu ramen itu minuman paling favorit itu ocha ya. Nah, Biasa ya. iya itu udah pasti. Biar nggak nanggung-nanggung Jepangnya. Benar, kita lebih ke favorit ke ocha dan orang lebih suka ke refill, free flow. Oh, itu kalau Iya. untuk ochanya itu free flow. Benar. Tapi kalau untuk yang kali tadi ada yang SS-nya itu untuk Oh, ada kita itu untuk orang kalau misalnya mau dessert kita bisa ada juga kita disediain. Jadi orang bisa cobain kayak es krim, kita ada parfait juga. Kita juga memang lagi mau ada yang baru sih, kita mau cookies and cream, kayak lemon tea segala macam ya. Nah, untuk tadi dessert ya? Itu dessert. Ada Snack. 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 Nah, ada nggak snack di Gingo Ramen? Itu kan mental. Iya, mental nih. Iya. Tadi aku udah mau nanya dessert, aku udah mau nanya dessert, ternyata udah dijawab, jadi bingung kan. Snacknya ada apa aja? Snack kita banyak. Kita ada edamame, terus kita ada chicken katsu, ada chicken wonton, karage, ya gyoza. Kita ada Enoki. agedashi tofu, ada enoki tempura, ada onion tempura. Kita ada chicken chashu, kita udah available sekarang. Chicken chashu. Udah ada tuh. Jadi yang Iya. mungkin yang pertama kan, tapi belum ada. Itu sekarang udah ada cinta. Tapi yang paling favorit nih di antara dessert, minuman, Iya. makanan udah kan Iya, tadi. dan juga snacknya. Apa Yang paling favorit tuh apa tuh? Iya, recommended deh. Kita rekomendasi ramen kita. Oh, kalau yang untuk snacknya? Iya, Oh, snacknya kita lebih ke gyoza sih ya. Gyoza. Sama chicken chashu. Iya. Chashu. Chashu. Oke, dan langsung kita tanya aja, harganya tuh berapa? Chashu tuh sebenarnya? yang empuk. Itu cashew. Itu chewy sih sebenarnya. Oke, itu apa tuh? Untuk harga gyoza sendiri kita relatif nggak mahal sih, kita 25.000. Isinya itu 5 pieces. Oke. Ya kita ada saus sendirinya untuk gyozanya sendiri kita. Ya. Nah, untuk harga yang lain nih dari ramen, range harganya dari ramen, nasi, dan juga snacknya tuh range-nya berapa tuh? Kita range untuk ramen dan nasinya kita di atas 30-an. Oke. Iya, kecuali untuk yang torimen 2 macam ayam, kita itu di atas 41,5. Itu langsung 2 ayam ya? 2 ayam, jadi lebih full, lebih crowded ya, lebih rame dia. Lebih rame. Nah, untuk range harga di snacknya? Kita snacknya kita di atas 20 dan di bawah 20. Dia relatif kantong mahasiswa Ya, ya? Kantong benar, karena ada kantong mahasiswa. Betul sekali. Nah, untuk harapan untuk kedepannya untuk Ginkgo dari Mas sendiri ada apa? Kita harapannya sendiri sih ya pasti kita mau lebih rame, kita mau lebih sukses, itu udah pasti. Kita mau lebih ekspansi ke tempat yang lebih besar atau lebih buka cabang-cabang yang lain seperti makanan-makanan lain. Ya, harapan saya sih itu aja sih. Sebenarnya ada suka dukanya gak sih dalam Iya, menjalankan suka bisnis food and beverage? Suka. Terutama di Ginkgo Ramen. Semua usaha itu pasti ada suka dan duka. Ya, pasti. Kita sukanya ya kadang rame, kadang kalau dukanya ya kadang sepi. Ya, gitu, seperti itulah dukanya. Kadang masalah di komunikasi aja sih antara karyawan, antara partner, itu aja sih paling duka itu doang. Oke, untuk pencapaian nih, Ginkgo Ramen itu udah mendapat pencapaian apa aja sih? Udah Mas Robert rasain Yang lah. kayak gimana dirasakan akhirnya gitu sama nih. Mas Robert sendiri. Ya pernah sih sampai rame banget sih pernah kita itu, jadi itu yang saya rasain sih. Ya Jadi maksudnya itu kayak- perjuangan saya itu nggak sia-sia, maksudnya dari kecil sekarang udah lumayan, sampai sekarang udah dikenal maksudnya nama Ginkgo-nya ya udah lumayan sih. Ya. Nah, kira-kira ada tips gak sih dari Mas Robert sendiri untuk mungkin smart viewers di rumah yang pengen buka usaha kayak gitu, terutama usaha dalam bisnis makanan atau kuliner tuh ada tipsnya? Oke, kalau Andrea Ini ya habis ngomong timurnya doang ya, timurnya ya. kalau- Ulang sekali lagi. Ada tips gak sih untuk teman-teman semua smart viewers yang pengen coba buka bisnis makanan tuh? betul. Ya kita tipsnya paling ya kita lebih ke hard working aja sih ya, hard working, terus marketing dan manajemennya aja sih gimana, itu udah pasti tipsnya sih ya. Jadi lebih ke promosinya juga gimana, dan kita lebih ke bekerja keras, maksudnya misalnya kalau dari nol gitu loh.
Oke. benar. Nah, gimana nih aku? Ya. Apa? Aku. Oke. Nah, kalau untuk Oke. nah kalau untuk apa ya, kayak rencana jangka panjang Panjang. atau jangka pendek untuk Ginkgo Ramen dari Mas Robert sendiri ada apa? Jangka pendeknya paling kita lebih ke banyak promonya aja sih. Jadi biar orang lebih tertarik ke Ginkgo Ramen sendiri. Kita juga maksudnya join ke Instagram kita. Jadi kita lebih ramein ke Instagram kita gitu. Jadi terus ya begitu aja sih. Nah, oke. Berikan nih 3 kata untuk kita. Untuk kita Yang- satu orang Cuma satu kata aja. satu kata. Yang mewakili pilih Ginkgo Ginkgo Ramen. Ramen. 3 kata yang mewakili Ginkgo Ramen. 3 kata. Spicy, Spicy. iya. Originalnya sendiri, Original, iya. Dan no MSG sih. no No MSG. Itu Betul 4 kali, sih ya, 4 sih ya. Oh, 4 ya. Beda, cincai lah kali, Cincai lah. Toko sebelah dikasih 1. Dan rapi. Oke, nah untuk terakhir nih, Nah, ya. Ya. kita mau nanya singkat aja. Kira-kira nih, boleh kasih bocoran nggak sih ada menu yang ingin dikeluarkan selanjutnya tuh ada apa aja? Ya. Ada kita sih, Apa tuh? Boleh tapi ke sushi. sushi. Iya. Terus untuk mungkin rasa atau varian ramen atau snacknya ada ramen. Mungkin lebih ke nasi sih kita ya. Nasi kita lebih mungkin mau ada tambahan lagi yang lain. Jadi kita nggak cuma itu aja, biar supaya nggak bosan gitu. Oke, ditunggu aja. Iya, Iya. kepo kamu. Oke, Masih dan sekarang juga. waktunya untuk promosi biar tahu IG-nya apa, Apa, Instagramnya apa dan Facebooknya, Facebooknya apa gitu. Silakan Mas, boleh di kamera sebelah sana. Iya. Untuk Ginkgo Ramen kita Instagramnya ginkgo.ramen. Di bawah Join sini. kita, follow kita aja. Dan ada Facebooknya juga. Facebook kita ada sih, cuma kita kurang gitu aktif sih. Kita lebih ke Instagram. Oke, di Nah, Instagram ya. Oke. Betul, dan ada email juga ya, ada ginkgoramen@yahoo.com. Benar itu sekali. Oke, bisa dilihat di Di bawah, bawah situ ya. ya. Nah, terus kalau store sendiri ada di Jalan Tanjung Duren Raya nomor 690. Bukan. 69. D. Oh iya, salah. Itu salah baca. Itu D-nya jadi 0. D ya. Ya, nah. Lupa ingat. Ya lupa. Oke, di Salah Ya, baca. ini mah pinter tahu, yakin jelas. Oke. Udahlah. Oke, jadi kalau misalkan nih pengen cari ramen, ngidam ramen kan, ngidam ramen yang Nah, sekarang murah, gue udah ada tahu wifi, jawabannya. Itu bisa apa? ke Jawa. Ke Ginkgo Ramen. Iya, aduh agak lemot ya ini. Dan Ginkgo Ramen. ini cocok banget untuk mahasiswa, Betul karena sekali. mahasiswa, betul. Dan rasanya nggak kalah sama yang itu yang di di mall. mall. Betul. Kok sama sih temen? Oke, dan nggak kerasa nih kita udah 1 jam ngobrol bareng Smart Viewers semua. Kita udah nggak berasa 1 jam ngobrol sama. Kita udah nggak berasa 1 jam ngobrol sama Robert. Thank you. Ya, Robert, Terima dan kasih juga banget, Brenda. Thank you Mas. Mas Thank you Mas, udah dan semua undang yang kita. udah menyaksikan kasih. perbincangan Terima kita dari awal sampai akhir, dan juga kita nggak lupa berterima kasih untuk Lu. oh iya, Caesar Project Order Friend gue dari Caesar Project. dan Look Boutique Star. Oke, akhir kata gue Andre pamit undur diri. Nisha pamit undur diri dan juga Windy pamit undur diri. Sampai Terima jumpa dan kasih. saksikan rebutan di hari Dan jam yang sama. Bye-bye. Dadah.